Pernah kebayang nggak? Gimana kalau teknologi yang seharusnya nyelamatin kita malah jadi sumber bencana? Nah, kali ini kita bakal bahas misteri nyata yang mencekam dari Air France Flight 447. Sebuah kisah yang benar-benar mengubah cara kita memandang hubungan antara manusia dan mesin. Coba bayangin, di tengah gelapnya malam, di atas samudra Atlantik yang luas banget, sebuah pesawat super canggih tiba-tiba hilang begitu saja dari radar. Inilah pertanyaan besar yang menghantui dunia penerbangan selama bertahun-tahun. Dan ternyata jawabannya itu bukan di mesin yang rusak, tapi justru ada di dalam kokpit, di dalam kepala para pilotnya. Oke, kita mulai dari awal. Jadi ada Air France 447, sebuah Airbus A330 yang lagi dalam penerbangan rutin dari Rio de Janeiro ke Paris. Semuanya tampak normal. Sampai akhirnya, pesawat itu lenyap, memicu salah satu operasi pencarian paling masif yang pernah ada. Petunjuk pertama itu ngarah ke sensor kecepatan udara yang beku gara-gara kristal es. Sebenarnya ini tuh masalah yang lumayan sepele loh. Harusnya pesawat secanggih ini nggak bakal jatuh cuma karena ini. Tapi ternyata masalah kecil inilah yang jadi pemicu dari sebuah rentetan bencana. Misteri ini baru mulai kebuka 2 tahun kemudian setelah kotak hitamnya berhasil ditemukan di dasar laut. Dan isi rekamannya, wah bener-bener bikin kaget. Gak ada kepanikan karena mesin mati. Yang ada justru kebingungan total. Pilotnya itu bukan lagi ngelawan pesawat yang rusak, tapi mereka seakan berantem sama sistem pesawatnya sendiri. Tiba-tiba aja, di tengah gelap gulita, alarm pertama bunyi kenceng banget. Stall, yang artinya pesawat kehilangan daya angkatnya. Hampir di saat yang sama, alarm lain nyusul. Autopilot mati. Nah, sekarang kendali penuh ada di tangan pilot yang jelas lagi bingung banget. Dan alarm ketiga bunyi. Informasi kecepatan udara mereka nggak bisa dipercaya. Coba dibayangin, cuma dalam hitungan detik, kokpit yang tadinya tenang langsung jadi ribut banget sama suara-suara alarm yang informasinya malah saling tabrakan. Nah, kondisi kayak gini tuh ada namanya cognitive overload. Gampangnya, otak kita hang karena kebanyakan informasi. Analoginya gini deh, Anda lagi di gedung kebakaran, terus ada 5 orang teriak-teriak ngasih arah yang beda-beda. Pasti bingung kan? Ya mana bisa mikir jernih? Otak kita emang nggak didesain untuk itu. Jadi jelas ya, ini bukan cuma soal teknis rusak. Ini lebih dalam lagi. Ini soal kegagalan desain, soal cara si pesawat ngobrol sama pilotnya. Benar-benar sebuah contoh klasik gimana interaksi antara manusia dan komputer bisa salah total. Oke, jadi masalahnya bisa kita pecah jadi 3 hal. Pertama, soal perhatian. Saking banyaknya alarm, pilot jadi bingung mana sih yang paling penting. Fokus mereka jadi pecah. Kedua, persepsi. Data di layar itu gak konsisten, bikin mereka salah ngira. Mereka pikir pesawatnya ngebut, padahal sebaliknya, pesawatnya lagi jatuh. Ketiga, memori. Dalam kondisi sepanik itu, mana bisa ingat prosedur darurat yang rumit? Mustahil. Sistemnya jelas-jelas gagal total buat ngebantu pilotnya. Dan ini bukan asumsi loh. Ini kesimpulan resmi dari investigasi. Mereka nggak nyalahin pilotnya. Yang disalahin itu sistemnya. Sebuah sistem yang ngasih informasi campur aduk dan kebanyakan justru di saat mereka butuh kejelasan. Poin kuncinya di sini, sistem itulah yang bikin pilot bingung. Tapi dari tragedi ini ada hikmahnya. Muncullah sebuah revolusi. Industri penerbangan jadi melek. Mereka sadar, bikin teknologi canggih aja tuh gak cukup. Teknologinya juga harus dirancang biar nyambung sama cara kerja otak kita sebagai manusia. Perubahannya itu kelihatan banget. Kalau desain yang lama, semua alarm teriak barengan, bikin pusing. Nah, desain yang baru ini jauh lebih pinter. Sistemnya bisa milihin mana masalah yang paling penting. Jadi yang ditampilin ya cuma yang paling genting aja, sisanya disembunyiin dulu. Ini langsung menjawab masalah overload perhatian tadi. Nah, jadi perbaikannya itu fokus di 4 hal utama. Pertama, sistem peringatan yang pakai prioritas, seperti yang tadi kita lihat. Terus, umpan balik visualnya dibikin lebih jelas, biar pilot gak salah persepsi. Ketiga, transparansi otomatisasi, jadi pilot tahu persis apa yang lagi dikerjain sama sistem. Dan yang paling penting, semua desainnya bertujuan buat ngurangin beban pikiran pilot, bukan malah nambahin. Dan ini nih bagian terpentingnya. Pelajaran dari kasus Flight 447 ini bukan cuma soal pesawat terbang. Ini berlaku buat semua teknologi yang kita pakai sehari-hari. Mulai dari aplikasi di HP kita, software di rumah sakit, bahkan sistem di mobil yang kita kendarai. Jadi intinya apa sih? Desain yang bagus itu harus sadar kalau kita, manusia, punya keterbatasan. Teknologi itu yang seharusnya nyesuaiin diri sama kita, bukan sebaliknya. Informasi yang kebanyakan itu sama bahayanya loh dengan informasi yang kedikitan. Dan ujung-ujungnya tujuan teknologi itu harusnya ngebantu kita mikir, bukan malah bikin kita pusing.
Tragedi Air France 447 ini bener-bener maksa kita buat mikir ulang soal istilah yang sering banget kita dengar, kesalahan manusia atau human error. Mungkin lain kali kalau ada sesuatu yang salah, kita jangan buru-buru nyalain orangnya. Coba kita berhenti sebentar dan tanya, ini sebenarnya human error atau jangan-jangan design error? Sebuah pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan.